Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita diberikan kesehatan, dimudahkan, diringankan langkah kakinya menuju majelis ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Memulai kajian malam hari ini, mari dibuka dengan membaca doa pembuka majelis bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimni min ilmika wa hikmatika innaka antal alimul hakim. Kita baca ayat 64 sampai 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha fastaghfar lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kita ulangi fastaghfaru ya. 1, 2. Fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Langsung. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Baik, Mas Dias baca dulu. Silahkan ayat 64. Ja'u panjang, U-nya panjang 2. Baik, Mas Bowo. Mana tadi Mas Bowo? Oh ya, silakan baca Mas Bowo. Yang keras Mas, ya. Harajam. Baik, diperbanyak lagi membacanya ya. Semakin banyak membaca insya Allah nanti Mas ya, insya Allah lancar. Baik, selatannya Mas Yoga itu sama Mas Ibnu. Hah?
Mas, minta tolong diulangi Mas. Wa ma arsalna. Ayat 64, monggo. Walau an, launya tidak dipanjangkan. Walau an langsung ya. Yuk. Ulangi. Fastaghfirullah panjang 2. Baik. Ayat 65. Minta tolong Mas Parto. Minta tolong Mas Parto. Yuhakkimu hatta yuhakkimu syajara harajam wa yusallimu. Baik, terima kasih Mas Warta, jazakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah, pekan yang lalu kita membahas tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri, kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada pemimpin. Menambah sebentar apa yang menjadi keterangan di pekan lalu Bapak sekalian. Di pekan lalu kita sampaikan Bapak bahwa tradisi di dalam Ahlus Sunnah itu tidak memiliki DNA memberontak kepada penguasa. Itu tradisi Ahlus Sunnah. Tidak memiliki tradisi memberontak kepada penguasa. Ambil contoh Bapak sekalian. Ketika Rasul masih hidup, Rasul itu sudah mengatakan kepada Utsman, ada Utsman bin Affan, orangnya masih hidup Pak. Utsman, kamu nanti di akhir hidupmu, ya intinya bahwa di saat terakhir engkau akan mati itu, kau akan mendapatkan musibah. Itu sudah diprediksi oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Dan jaraknya panjang. Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar bin Khattab 10 tahun, ya kan? Kemudian Utsman sendiri berapa? Lebih itu Mas, panjang. Artinya dari ucapan Nabi sampai kemudian terjadinya ketika Utsman bin Affan dibunuh itu lama. Itu sudah disampaikan, hei Utsman, kau suatu hari nanti ketika jelang kematianmu engkau akan mendapatkan musibah. Itu Utsman. Yang kedua, Ammar bin Yasir. Dulu pernah kita sampaikan Pak, Ammar itu orangnya masih hidup. Ammar itu orangnya masih hidup. Tapi Nabi pernah mengatakan, ya Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiyatu. Hei Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Oleh golongan pemberontak. Ya. Kamu akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Dalam hadis Bukhari begitu. Itu diucapkan ketika Nabi masih hidup. Di zaman Abu Bakar belum terjadi. Di zaman
Umar belum terjadi, di zaman Utsman belum terjadi, baru terjadi di eranya Ali bin Abi Thalib. Artinya 25 tahun lebih sejak ucapan Nabi baru terjadi. Ketika perang, Ammar bin Yasir di dalam barisannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Sedangkan yang membunuh Ammar namanya Abu Huddah itu di barisannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Begitu Ammar terbunuh, dan baju besinya Ammar itu diambil, baru ada sahabat mengingatkan, dulu Rasul pernah bersabda bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Jadi ucapan Nabi itu terjadinya 25 tahun lebih setelah diucapkan oleh Rasulullah. Nah, setelah peristiwa itu Bapak sekalian, setelah peristiwa kudeta, perebutan kekuasaan dari putranya Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat-sahabat senior mengasingkan diri dari politik. Sahabat-sahabat senior itu menghindarkan diri daripada memberontak kepada mereka dan tumpah pertumpahan darah yang besar, maka kemudian mereka tidak menerbitkan fatwa memberontak, tidak mengumumkan kepada jamaah kaum muslimin untuk berontak kepada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Tidak. Abdullah bin Umar itu banyak orang setuju putranya Umar bin Khattab andaikan dia diangkat menjadi khalifah. Tapi Umar pernah berkata bahwa jangan sampai amanah kepemimpinan ini nanti jatuh kepada keturunan beliau. Dan betul ketika terjadi perebutan kekuasaan seperti itu, Abdullah bin Umar menarik diri, tidak terjun ke dalam dunia politik. Ya. Abu Dzar menyingkir. Sahabat-sahabat senior menyingkir, Pak, dari pertarungan politik seperti itu. Ini contoh bahwa sahabat-sahabat kemudian yang tidak terlibat di dalam pertarungan politik itu hanya untuk menghindarkan nyawa kaum muslimin. Satu itu. Yang kedua adalah pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ditangkap, dipenjara, dicambuk setiap hari, Pak. Sampai ketika wafatnya beliau itu, baju yang kulit beliau itu, kulit badannya itu nempel dengan tikar di penjaranya. Karena tiap hari beliau dicambuk itu, Pak. Beliau dicambuk di penjara itu, ya. Padahal ulama besar, pendiri mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu, pendiri mazhab Hambali, dicambuk tiap hari dan kemudian saking banyaknya luka itu, tikar atau karpet di dalam penjara itu nempel di kulitnya. Meskipun beliau itu mengetahui khalifah waktu itu tersesat, pikirannya keliru, mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, tapi Imam Ahmad bin Hambal belum pernah menyampaikan kepada jamaah kaum muslimin, ayo angkat senjata lawan khalifah. Tidak pernah. Tidak pernah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kepada jamaah kaum muslimin, ayo kita berontak khalifah, kita turunkan di tengah jalan. Tidak. Nah, itulah sikap yang diambil oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kenapa mereka tidak memberontak kepada penguasa. Nah, itu, Pak. Jadi kenapa kok di tengah situasi yang pelik, di tengah situasi yang berat, kok kemudian ulama bertahan hanya untuk menghindarkan diri dari pertumpahan darah kaum muslimin. Itu sikap yang diambil, hanya itu saja, Pak. Ya. Karena mereka melihat selama penguasanya kaum muslimin itu lebih baik daripada nanti dipegang oleh orang-orang kafir. Ya. Mereka mengatakan ini lebih baik dipegang kaum muslimin daripada nanti kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir. Nah, kenapa kemarin dalam pembahasan kita soal tauhid itu ada perpecahan besar di situ, ada perselisihan besar di situ soal kepada ulil amrinya, kepada penguasanya, kepada pemerintahnya. Soal tukang sihir, dukun, kita semuanya sepakat. Setan yang disembah kita sepakat. Tetapi soal yang kemudian terkait dengan penguasa, di situ muncul banyak perbedaan antar
ulama. Ya. Ini ada berita beliau ulama besar Syekh siapa itu? Ali Hasan Al-Halabi. Beliau meninggal. Ali Hasan Al-Halabi ya. Ya. Beliau meninggal di internal ulama sendiri, ya Bapak sekalian, itu juga ada yang kemudian tidak sepakat dengan pendapat beliau. Tapi bagi orang-orang yang belajar Islam baru secuil saja sudah berani mengatakan ulama ini murjiah, ulama ini janganlah Pak. Ya. Maka saya ingatkan yang muda-muda yang kita ngajinya belum seberapa, ilmu kita baru sedikit sekali, ya kepada ulama kita hormat. Adapun perbedaan di antara ulama ya itu karena ilmu mereka, kita belum sampai pada tahapan kepada mereka. Malam hari ini Bapak kita akan bahas tentang ketaatan kepada Rasulullah. Bapak sekalian, saya tanya Pak, saya tanya Mas, andaikan kita itu hidup bertemu dengan Nabi, taat kepada Nabi, dan kita mendapati Nabi secara langsung dengan taat pada hari ini, berat mana? Mas, hari ini kan kita mengatakan diri kita taat kepada Nabi. Coba andaikan kita itu menjadi generasi sahabat dan ketemu Nabi, mungkinkah kita taat 100%? Tidak balelo, tidak sini balelo ya Pak. Tidak bangkang. Lebih berat taat ketika menjumpai Nabi atau taat ketika tidak menjumpai Nabi? Gimana Mas Dias? Lebih berat taat ketika menjumpai Nabi atau tidak menjumpai sama sekali? Nah, baik, sama Mas Tio. Hah? Lebih berat taat ketika menjumpai Nabi atau tidak jumpa seperti ini? Bagaimana? Tapi lebih berat mana? Lebih berat ketika menjumpai Nabi atau tidak menjumpai Nabi? Karena belum tentu Pak, kita hidup di zaman Nabi kemudian menjadi sahabat, belum tentu. Mas kalian, bayangkan hari ini Pak, orang-orang yang membenci dakwah, menghancurkan prostitusi, tempat minuman keras, tempat maksiat, itu yang membenci siapa tuh Pak? Iya, pasti. Hah? Yang sekarang Mbak, ada saudara-saudara kita, ya, ada tempat prostitusi, kalau bisa bekerja sama dengan penegak hukum, kemudian ditutup. Ada tempat pelacuran, ada tempat minuman keras, ada tempat maksiat, ditutup. Yang benci kepada orang-orang itu siapa sebenarnya sih Pak? Orangnya ini siapa toh? Yang benci dengan apa tuh? Yang benci dengan orang-orang ini siapa sih? Ada narkoba, iso diberantas. Nah, sebenarnya sing seneng dengan prostitusi, yang senengan dengan narkoba, yang senengan dengan ini siapa toh? Apakah orang muslim yang benar-benar iman? Tidak. Maka kita lihat Bapak, ayat ini di surat Al-An-Nisa ayat 464 itu, kita lihat, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus mir rasulin, seorang rasul, illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati, biidnillahi, dengan izin Allah. Tuh. Nih Mbak, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Kita bahas asbabun nuzulnya dulu, sababun nuzulnya. Ya. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, ya, lalu mohon ampun kepada Allah, dan Rasul memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ada satu riwayat yang unik, barangkali kita baru mendengar ini Bapak, barangkali kita baru membaca malam hari ini Pak. Mohon maaf. Ya. Al-Atabi, ketika dia sedang duduk di dekat kubur Nabi, artinya Rasulullah sudah dikubur. Rasulullah sudah di kuburnya, sudah dimakamkan.
Datanglah orang Arab Badui. Siapakah orang Arab Badui? Orang pedalaman. Al-Attabi duduk di dekatnya kubur Nabi. Datanglah orang Badui. Orang Badui itu mengatakan, Assalamu alaika ya Rasulullah. Orang Badui ini ziarah ke makam Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya. Aku telah mendengar Allah berfirman, yaitu An-Nisa ayat 64 itu. Jikalau mereka ketika menganiaya diri datang kepadamu, jika mereka, artinya orang mukmin itu zolim terhadap dirinya sendiri, berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Intinya orang Badui ini ziarah ke makam Nabi setelah dia berbuat zolim, setelah dia berbuat aniaya, berbuat dosa. Datang ke makam Nabi, satu mengucapkan salam, yang kedua dia berharap agar didoakan Nabi bahwa dosanya diampuni. Ya, bubuk om. Ya. Sini, sudah sini. Apanya? Ke sana ya. Ya, sana. Ya, masuk. Ya. Pak Ekonya di depan sana, Mas. Ya, sana Pak Eko di depan sana. Baik. Orang Badui ini satu mengucapkan salam kepada Nabi yang sudah dimakamkan. Satu ziarah. Yang kedua, dia membaca ayat itu bahwa orang yang zalim, orang yang menganiaya, orang yang berbuat dosa datang kepada Nabi dan Nabi bisa memintakan ampun kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Orang Badui ini mengatakan, sekarang Nabi, aku datang kepadamu memohon ampun bagi dosa-dosaku kepada Allah dan meminta syafaat kepadamu agar engkau memohonkan ampun bagiku kepada Tuhanku. Lalu Badui itu mengucapkan syair. Ini buat sekalian, meskipun orang Badui pinter bahasa Arab Pak, karena dia yang punya bahasa Arab asli. Dan kalau membuat syair orang Badui itu Pak lebih hebat, karena asli bahasa Arab itu ada di pedalaman. Ya khaira man tufinat bil qa'i a'zamuhu fatoba minti bihinna alqa'u wal akammu nafsi alfida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Ya, ini sekalian, Badui itu bisa membuat syair yang bagus. Ini berakhiran dengan hu, a'zamuhu, sakinuhu. Di sini wal akamu wal karomu. Ya, sajaknya api-api. Sajaknya api-api. Jadi meskipun orang Badui pinter membuat puisi, membuat syair itu pinter. Coba Mas Warto, bikinkan satu halaman puisi tentang cinta, tapi tidak ada kata cinta di situ, bisa nggak? Mas Warto, Mas Dias, bisa nggak buat satu tulisan tentang perasaan seseorang kepada perempuan, tapi tidak ada kata cinta di situ? Bisa? Itu pun butuh pemikiran yang panjang ya. Itu Pak sekalian. Bagaimana membuat Mas Yoga, bisakah buat pidato dari awal sampai akhir itu tidak menggunakan huruf R? Ya, tidak menggunakan huruf R. Ada satu pidato dalam sejarah Islam Pak, itu tidak menggunakan huruf ro. Tidak menggunakan huruf ro. Salamnya bagaimana? Saya juga heran, ini orang luar biasa, gawe pidato tapi tanpa menggunakan huruf ro. Padahal assalamualaikum warahmatullahi pakai huruf ro. Tapi orang ini bisa menghindari huruf ro. Orang ini bisa menghindari huruf ro. Itulah kehebatan pidato Pak. Maka pidato itu harus disiapkan. Karena perang besar itu dimulai dari pidato yang besar, dan perang itu diakhiri dengan pidato Pak.
Tidak ada perang dimulai dengan tulisan. Perang itu dimulai dari pidato dan diakhiri dengan pidato. Maka perang itu kalau pidatonya besar, kalau pidatonya berapi-api, pidatonya berisi, semangat untuk perangnya luar biasa. Begitupun juga kalau perang sudah ditutup, maka diakhiri dengan pidato juga. Jadi pidato itu penting untuk memulai sebuah perang dan mengakhiri sebuah perang. Itu juga hanya dengan pidato. Nah, orang Badui ini yang berziarah ke makam Nabi mengatakan, hai sebaik-baik orang yang dikebumikan di lembah ini, yang paling agung juga, yaitu artinya Rasulullah. Maka menjadi harumlah dari pancaran keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku, nafsi, al-fida'u, diriku sebagai tebusan kubur yang kau menjadi penghuninya. Di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan. Fihi, di dalam kubur ini, al-afafu, al-judu, wal karomu. Kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan. Ini orang Badui. Ya. Setelah mengucapkan puisi itu, Badui itu pergi. Maka Al-Atabi yang berada di kuburnya Nabi itu tadi ngantuk, tidur di kuburnya Nabi. Maka dalam tidurku, Al-Atabi itu, aku bermimpi Nabi. Nabi bersabda, ya Atabi, ya Utbah, ilhaq al-a'robiyah. Bukan al-haqu ini, ilhaq. Ya, susullah orang Badui. Jadi A'robi namanya Pak. A'robi itu Badui. Kalau Arobi itu orang Arab, tapi al-A'robi itu Badui. Bedanya orang Badui dengan orang Arab. Kalau orang Arab itu bahasanya Arabiyun, itu berarti dia orang Arab. Kalau al-A'robi itu orang Badui, orang pedalaman. Ilhaq al-A'robiyah, susullah orang Badui itu wahai Atabi. Fabashirhu, sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa Allah annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya. Jadi didoakan oleh Rasulullah. Padahal Rasul sudah wafat, dan didoakan bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya ini? Enggak, Nabi yang mendoakan. Karena itu adalah syafaat. Dalam? Betul, itu syafaat. Itu syafaat. Maka dalam hadis itu disebutkan begini Pak, semua nabi itu sudah minta doanya di bumi. Hanya Rasulullah yang menyimpan satu doa untuk umatnya. Apa itu? Syafaat. Jadi semua nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu doanya sudah diminta di dunia. Hanya Rasulullah yang menyimpan satu doa dan tidak diminta di dunia. Diminta oleh Rasulullah sebagai syafaat kepada umatnya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut ayat ini Pak. Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kekuasaannya di tangannya, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, di antara kalian itu tidak akan beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku perintahkan, sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada perintahku. Ini menunjukkan Bapak, taat kepada Rasulullah itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Saya berikan contoh Pak, bagaimana dahulu sahabat itu menaati perintah Rasulullah. Setelah ini di perang Hunain Pak. Perang Hunain itu Rasul kan mendapatkan syafaat. Mohon maaf. Rasul kan mendapatkan ghanimah, bukan syafaat nih Pak, saya ulangi. Rasul kan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Yang dibagi oleh Rasul pertama itu hanya sedikit, perak saja yang dibagi. Perak yang dibagi. Ini di perang Hunain. Perak yang dibagi. Sebagian masih disimpan beberapa hari kemudian. Jadi ditunda oleh Nabi agar tidak diberikan hari itu harta rampasan perang itu.
Sahabat bertanya-tanya, kenapa Nabi kok tidak memberikan harta rampasan perang itu hari ini juga? Kan rampung urusannya, selesai kita. Nabi mengatakan, Rasul mengatakan, Nabi masih menunggu kabilah Hawazin, mbok menawa mereka mau tobat, mbok menawa mereka mau masuk Islam. Masih menunggu itu. Tapi karena ditunggu tidak kunjung datang, kemudian harta rampasan perang itu, ghanimah itu dibagi, Pak. Ini yang kemudian, coba andaikan panjenengan Bapak Ibu itu menjadi bagian dari sahabat Nabi, ikut yang mana? Nabi mengumumkan kepada para sahabat, harta rampasan perang ini aku bagikan. Ini untuk kamu sekian. Kamu mendapatkan perak, mendapatkan emas, yang wis mendapatkan ini sudah. Ya. Ini mendapatkan tawanan perang. Yang kau nanti bisa dijadikan itu menjadikan budakmu, bisa dijadikan budak. Sementara Bapak, sahabat Ansor itu tidak ada satupun yang mendapatkan harta rampasan perang. Coba andaikan jenengan jadi sahabat Ansor. Protes enggak, Pak? Ini soal ketaatan kepada Rasulullah. Dan justru Nabi di hari itu, Pak, kepada orang yang baru masuk Islam diberikan harta rampasan yang lebih besar. Sementara orang Ansor yang menjadi tempat di mana Nabi hijrah, tempat Nabi minta pertolongan untuk sahabat-sahabat Nabi, itu tidak diberi sedikit pun. Coba andaikan panjenengan jadi orang Ansor, Pak. Mau bilang Nabi tidak adil. Piye toh ini? Kan inilah Pak, taat kepada Rasulullah dan menjumpai Nabi itu berat. Nah, kita tidak mendapati Nabi kok, Pak. Kita tidak menjumpai Nabi. Beda dengan yang mendapati Nabi tadi pas perang Hunain itu. Ya. Jadi orang yang baru masuk Islam diberi ghanimah yang lebih besar. Diberi ghanimah yang lebih besar. Contoh, Pak. Dalam satu perang, sampai itu Abu Sufyan itu ghanimahnya lebih gede, padahal dia orang baru masuk Islam, Pak. Ada orang Ansor kemudian nyelotok, wah, setelah ini Nabi ketemu dengan kaumnya ini, ketemu dengan sukunya ini, suku orang Mekah sana ini, sudah tidak ingat kepada kita lagi nih orang Ansor. Padahal kita yang menolong, kita yang membantu, kita yang kemudian menyokong perjuangan ini, kok kita tidak diberi? Nah, ini Bapak sekalian, beratnya taat kepada Rasulullah saat dia menjumpai Nabi secara langsung. Dan itu materi loh, Pak, langsung. Diberi kuda, diberi tawanan, diberi emas. Yang orang Ansor tidak diberi sama sekali. Maka muncul ya kalimat-kalimat yang tidak enak. Nah, polemik di situ. Orang Ansor, ada satu orang Ansor kemudian, Nabi ini tidak, bagaimana sih ini? Ada orang Badui, Pak, lebih keras lagi. Nabi tidak adil. Orang Ansor, orang Badui mengatakan Nabi tidak adil. Oh, sampai mengatakan begitu, Pak. Sampai Nabi kemudian wajahnya memerah. Ekspresinya berubah. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil dibandingkan aku? Nabi menjelaskan, orang yang baru saja masuk Islam ini aku beri lebih banyak agar dia semangat berjuang, agar dia semangat masuk Islam. Hei orang Ansor, aku tahu hati kalian. Kalian pulang membawa harta atau pulang membawa namaku di rumah-rumah kalian, kalian lebih senang mana orang Ansor? Nek direm-remi ngono iki masuk ka? Nah, kamu orang Ansor. Hei orang Ansor, kalian pulang ke rumah kalian nanti bawa harta dengan bawa namaku di keluargamu, pilih mana kalian orang Ansor? Orang Ansor mengatakan, ya Rasul, kami pilih pulang kepada keluarga kami membawa namamu dibandingkan kami pulang membawa harta. Karena Nabi tahu perasaan orang Ansor bisa diluluhkan, bisa diajak kompromi. Sementara yang tadi itu orang-orang yang baru masuk Islam diberi besar.
Tapi muncul masalah kemudian, yang tadi dapat tawanan, Pak, yang dapat tawanan itu orang-orang Hawazin datang. Mereka minta agar harta rampasan atau keluarganya tawanan itu dibawa pulang. Kemudian mereka yang dapat tawanan itu dipanggil. Ini keluarga mereka minta agar tawanan ini dikembalikan. Bagaimana? Kalian sudah mendapatkan harta rampasan berbuat tawanan, bagaimana? Maka kemudian yang mendapatkan tawanan itu, ya Nabi, kami ikhlas, kami kembalikan. Dua orang yang tidak ikhlas, Nabi, kami minta ganti rugi kepadamu. Nabi yang ganti rugi, Pak. Itulah susahnya taat di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ya, itu dalam hal apa itu ghanimah, harta rampasan perang. Baik, hadis berikutnya, Pak, tentang kebun kurma, Pak. Ada Zubair berseteru, kemudian terlibat perselisihan soal aliran kanal, aliran sungai yang mengairi kebun kurma. Panjenengan yang duwe sawah ngerti wis tau ngrasake, Pak. Rebutan banyu nggo ngileni sawah. Pun nate, Pak, nggih. Nah, itu kan ngrasake, Pak. Sing duwe sawah mesti wis ngrasake piye rekasane rebutan banyu dienggo ngileni sawah. Ini juga terjadi pada zaman Nabi. Zubair punya kebun kurma, ada tetangganya punya kebun kurma. Maka kemudian dua orang ini, ya, kebun kurma itu berada di Harroh, Madinah. Maka Nabi memutuskan, isqi ya Zubair. Zubair, kebunmu dialiri dulu. Kalau kebunmu sudah dialiri, tsumma arsilil ma ila jarika. Nek gonmu wis diairi, sudah dilebi, kasihkan kepada tetanggamu. Maka orang Ansor itu yang punya kebun kurma sebelahnya Zubair mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, mentang-mentang Zubair niki sederek jenengan sing didhisikake kok Zubair. Ini loh, Pak, taat kepada Rasulullah sing angel ngoten niki. Dikiranya Nabi memutuskan itu berdasarkan kepentingan keluarga. Padahal itu demi keadilan. Tapi orang Ansor ini pernah sampai mengatakan, ya Rasulullah, angkana bena ammatika. Mentang-mentang niku sederek jenengan, anak elek nih terus sing didhisikake niku. Ini, Pak, taat kepada Rasul dalam keadaan hidup, sampai berani mengucapkan kalimat seperti itu. Fatalawwana wajhu Rasulillah, muka Rasulullah berubah. Dikiranya Nabi tidak adil. Maka kemudian Nabi mengatakan, isqi ya Zubair, hei Zubair, aliri kebunmu, thummah bisil ma'a hatta yarji'a ilal jidri. Hei Zubair, kebunmu dialiri. Nek kebunmu dialiri bendungen, ben banyu ki balik ning dhuwur meneh, nggone tanggamu rasa dikei sisan. Karena Nabi marah, dikiranya keputusan itu adalah tidak adil. Sampai Nabi mengatakan, hei Zubair, kebunmu dialiri. Kalau sudah bendungen, biar air itu kembali kepada atas. Karena posisinya kebunnya Zubair lebih di atas, Pak. Kan wajar, Pak, nek kebunnya Zubair dulu, baru kemudian kebunnya tetangga. Karena air itu dari atas. Nabi sampai mengatakan, nek gonmu wis dialiri, hei Zubair, biarkan dia membendung di kebunmu, baru kuwi ben banyu balik munggah. Enggak usah dialirkan kepada tetanggamu. Dikiranya keputusan Nabi itu tidak adil. Padahal Nabi hanya menempatkan agar keputusan itu, air itu mengalirnya berurutan. Dari kebun ini kepada kebun di bawahnya, kepada di bawahnya. Itu taat kepada Rasulullah soal banyu angel, apalagi yang lainnya, Pak. Ya. Baik. Bapak sekalian, inilah kisah di mana ayat ini ya berbicara soal keputusan Nabi. Bagaimana mengembalikan perkara itu kalau sudah diputuskan Nabi itu adil. Ada satu riwayat yang itu riwayat ini gharib, Pak. Ini memang jarang dikemukakan karena riwayat ini gharib. Ada dua orang berseteru, berselisih pendapat. Berselisih pendapat kemudian diputuskan oleh Nabi. Sudah diputuskan oleh Nabi, Pak, tidak terima. Belum terima saya.
Nggak bisa saya dengan keputusan Nabi ini. Yuk kita mengadu ke Abu Bakar. Mengadu ke Abu Bakar, Pak. Ya Abu Bakar, kami berdua ini berselisih pendapat. Lalu sudah diputuskan oleh Nabi. Tapi menurut saudara saya ini Nabi tidak adil. Bagaimana Abu Bakar? Nggak tahu. Tidak terima di Abu Bakar kepada Umar. Ya Umar, kami berselisih pendapat. Sudah diputuskan oleh Rasul dan saudara saya tidak terima. Diputuskan oleh Abu Bakar, saudara saya tidak terima. Karena Abu Bakar percaya bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi mesti adil. Umar ngerti, iki wong kurang iki. Wes Nabi orang paling adil ditambahi oleh Abu Bakar tidak terima. Abu Bakar masuk ke dalam rumah, Pak. Ambil pedang, Pak. Wong kesuwen. Ambil pedang, babit mati, Pak. Maka riwayat ini riwayat gharib gitu loh. Gharib, riwayat ini gharib. Ya. Tapi pelajaran penting di situ, orang kok meragukan keadilan Nabi, dipertanyakan imannya. Inilah beratnya taat di saat Nabi masih hidup. Jadi kan tadi Umar melihat diputuskan Nabi, dia menganggap tidak adil. Sudah kepada Abu Bakar dianggap tidak adil. Kok dibalik ke ninggonku? Wah ini orang, wah ini masuk ke dalam, ambil pedang, Pak, yang mengatakan Nabi tidak adil, mati, Pak. Suwen. Orang ini tidak mengetahui bahwa Nabi itu adalah orang paling adil. Cuma riwayat ini gharib. Ya. Nah, itu paling tidak kita ambil pelajaran penting dari riwayat ini bahwa Umar saja sangat percaya kepada Nabi, Abu Bakar percaya kepada Nabi. Kok ada orang tidak percaya kepada Nabi, bahwa Nabi dianggap tidak adil. Maka Bapak sekalian, taat di saat Nabi hidup itu abot. Pada waktu haji Nabi memerintahkan, sahabat, sembelihlah hewan kurban, cukurlah rambut kalian. Pak, Nabi sampai mengucapkan 3 kali, Mas Tio. Sahabat, sembelihlah hewan kurban, cukurlah rambut kalian. Nabi 3 kali mengucapkan itu. 1.500 sahabat tidak ada yang mengikuti, Pak. Beratnya taat di hadapan Nabi secara langsung. Nabi masuk ke dalam tenda, ketemu Ummu Salamah istrinya. Ummu Salamah melihat kegelisahan Nabi. Ya Rasul, engkau ini Rasul. Ada apa mereka tidak taat kepadamu? Tapi sebagai perempuan, beliau memberikan ide. Ya Rasul, kalau mereka tidak mau menyembelih hewan kurban, tidak mau mencukur rambut, sekarang ya Rasul, pergilah, ambil untamu, sembelihlah di hadapan orang banyak, cukurlah rambut ya Nabi. Maka kemudian mereka akan mengikuti. Sarannya Ummu Salamah itu dilaksanakan oleh Nabi. Nabi keluar dari tenda, ambil untanya Abu Jahal, disembelih di hadapan para sahabat. Setelah itu mencukur rambut. Setelah itu kemudian para sahabat baru kemudian mengikuti. Berat, Pak, taat di hadapan Nabi secara langsung. Nabi sampai mengucapkan 3 kali, sahabat, sembelihlah hewan kurban, cukurlah rambut. 3 kali, Pak. Nek orang lain marah itu, Pak. Tapi karena beliau Nabi tidak mungkin. Ya, itu diungkapkan, ditampakkan di hadapan. Sini. Ya, Arsyad duduk dulu. Ya, sama Tio. Duduk dulu. Ini Bapak sekalian ya. Betapa banyak contoh di zaman dahulu. Betapa banyak contoh di zaman dahulu ada sahabat yang taat kepada Nabi, itu menunjukkan memang berat betul, Pak. Arsyad, kamu tak serang lo. Kamu tak serang lo. Jangan. Baik, kembali ke sini, Pak. Betapa beratnya taat di hadapan Nabi secara langsung. Tadi kan banyak kasus, Pak, ya, pembagian ghanimah. Itu secara materi kan kelihatan, Pak, karena itu barang. Nabi ini bagaimana? Kami ini berjuang. Orang-orang Ansor ini berjuang lama. Masa tidak mendapatkan bagian sedikit pun? Tapi direm-rem oleh Nabi. Kalian pulang membawa namaku,
ke keluargamu dan kalian bawa barang pulang ke rumah, lebih senang mana? Sahabat Ansor mengatakan, kami lebih senang membawa namamu wahai Rasul ke dalam rumah kami daripada membawa harta. Nabi ngeyem-yem. Karena berat, Pak. Nah, di antara sahabat tadi yang kemudian diberikan ghanimah yang lebih besar, harta rampasan lebih besar, apakah kemudian mereka menjadi Islamnya bagus? Iya, Pak. Tapi apakah yang meleto? Ada. Wis dikai ghanimah lebih besar, yang 2 orang tidak taat. Mau jenengati ini menungso, Pak. Sudah memberikan bantuan banyak kepada orang, berharap atau misalnya ya di sekolahan atau lembaga dakwah, lembaga zakat itu diragati kecile, sok nek gede ben manfaat, sok nek gede biar kembali kepada masyarakat, sok nek gede biar dia kiprahnya besar ya, di tengah jalan putus, Pak. Kadang-kadang ya Allah wis dibantu kaya ngono kok ya ora, minimal nggak usah matur nuwun lah, tapi kembali ke masyarakatnya menjadi baik. Tidak semua orang, Mbak. Di zaman Nabi juga ada orang diberikan harta rampasan lebih besar, harapannya Nabi biar besok menjadi pejuang Islam. Di antara mereka yang diberi banyak itu, Pak, 2 orang tidak menjadi taat. Karena namanya manusia, ada yang bisa kemudian ditarik menjadi pejuang, ada yang tidak. Inilah sunnah kehidupan itu, Pak sekalian. Ya, pelajaran-pelajaran penting tadi itu soal ketaatan kepada Nabi, soal menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, pembagian ghanimah, soal pembagian air di dalam kebun kurma. Itu kan menjadi contoh bagi kita, Pak, betapa taat kepada Nabi dalam keadaan hidup, dalam keadaan menjumpai Nabi itu lebih berat dibandingkan hari ini. Hari ini kan kita terima sunnah mateng, Pak. Kita terima sunnah sudah mateng, terima hadis sudah mateng, Pak. Sudah dirumuskan ulama, sudah ditulis, sudah ada panduannya. Ya, kita hari ini mendengarkan cerita, kisah, riwayat tentang kehidupan Nabi dan para sahabat, tidak menjumpai tiap harinya, Pak. Ya. Bagaimana Nabi? Kenapa Anda tahu Nabi bahwa orang itu kan orang munafik, Nabi? Kok tidak dibunuh saja? Bukankah Nabi tahu, Pak? Bukankah Rasul tahu, Pak? Nabi, bukankah itu munafik? Kok tidak dibunuh saja? Apa yang diungkapkan Nabi? Nabi mengatakan, aku memang tidak membunuh mereka yang munafik. Sebab orang-orang musyrik, orang-orang kafir nanti akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sesama saudara muslimnya. Padahal itu tahu, Pak, bahwa munafik itu duri dalam perjuangan, duri dalam daging, itu benalu, itu merusak. Tapi tidak dibunuh oleh Nabi, tidak disingkirkan oleh Nabi kemudian dilenyapkan, itu tidak. Nabi ngemong. Karena kalau dibunuh orang munafik itu, orang kafir, orang musyrik akan mengatakan Muhammad membunuh sesama saudara muslim. Jenengan hari ini getem-getem, Pak. Ono wong Islam kok tega-tegane memfitnah ulama. Ada orang Islam kok tega-teganya mengkhianati perjuangan umat Islam. Mbok dilenyapkan ini apa toh? Mbok digorok sekalian ini apa? Itu, Pak, nanti akan ada anggapan bahwa kita sesama saudara muslim kok membunuh saudara muslim. Itu, Pak. Karena perjuangan yang berat itu malah justru di internalnya kan, Pak. Ya, ini Bapak Ibu sekalian kajian kita malam hari ini ya. Bagaimana di dalam hadis-hadis tadi itu ya, bahwa taat kepada Rasulullah itu berat. Nah, apalagi saat menjumpai beliau. Baik, tidak panjang lebar Bapak sekalian, keterangan malam hari ini tentang taat kepada Rasulullah. Ini Bapak sekalian, mudah-mudahan, Pak, ya, sebisa mungkin, Pak, sunnah-sunnah Nabi itu dijalankan semaksimal mungkin. Setidaknya besok, Pak, kalau kita itu besok di akhirat, misalnya ada, kan dulu pernah kita bahas, catatan kita itu kan 3, Pak. Satu catatan akidah, catatan tauhid. Yang kedua catatan ibadah. Paling tidak di halaman-halaman, di lembar-lembar catatan ibadah sunnah, Pak, paling tidak pernah kita lakukan meskipun minimal 1 kali. Kan sholat sunnah itu banyak. Minimal, Pak, sholat istisqa 1 kali sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, sebagai bentuk bahwa kita itu ya melaksanakan sunnah Nabi.
Sholat istisqa sudah. Sholat gerhana lakukan meskipun 1 kali. Puasa Senin Kemis misalnya lakukan minimal 1 kali. Puasa Daud minimal lakukan 1 kali. Puasa Ayamul Bid lakukan meskipun hanya 1 kali. Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah Nabi apa adanya. Itu Bapak sekalian ya. Karena kita tidak menjumpai Nabi secara langsung. Andaikan kita menjumpai Nabi secara langsung, tentu berat taat kepada Nabi. Apalagi Pak jenengan bagian dari kaum Ansor. Apalagi kalau kita bagian dari kaum Ansor, dibagi ghanimah tapi kita tidak dapat perang seperono seperini ya. Wis jalan kaki tidak mendapatkan harta rampasan. Mereka yang naik kuda, naik unta bagiannya lebih gede. Coba Pak bayangkan Pak sekalian. Tentara itu Pak, kalau naik kuda dengan naik unta, kan ada jalan kaki, naik kuda, naik unta. Paling besar ghanimahnya siapa Pak? Yang mendapatkan bagian paling besar yang apa Pak? Enggak, jalan kaki justru sedikit Pak. Hah? Yang naik unta dan naik kuda itu Pak, ghanimahnya lebih besar. Karena dia bawa kuda itu mahal, unta itu mahal. Loh bukankah Rekoso yang jalan kaki dia jalan ratusan kilometer? Tapi hukumnya begitu Pak, pembagian ghanimah itu yang jalan kaki dengan yang naik kuda lebih besar yang naik kuda. Kok bisa ya? Ini mulai bertanya, mosok nggak adil pembagiannya gitu kan Pak? Ah itu beratnya Pak, andaikan kita itu hidup di zaman Nabi, beratnya berat yang jalan kaki. Iya, jalannya ratusan kilo ya Pak ya. Tapi pembagiannya lebih besar yang naik kuda Pak dibandingkan yang jalan kaki. Apakah kita akan mengatakan bahwa itu tidak adil pembagiannya? Ini Bapak sekalian ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak menjumpai Nabi tadi, ya mari taat kepada Nabi itu sebaik-baiknya. Bersyukurlah kita itu yang sudah mengetahui sejarah hari ini. Andaikan kita itu hari itu menjadi orang Badui tadi yang tidak diterima dengan pembagian Nabi, andaikan kita itu menjadi orang Ansor yang tidak menerima bagian tadi, andaikan kita menjadi bagian dari orang yang masuk Islam tapi kemudian diberi bagian tapi kemudian setelah itu malah tidak taat, malah lebih rekoso lagi ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.